Supriyadi selaku narasumber. Di sini kita akan membahas tentang jurnal yang berjudul Mengupayakan Manajemen Media Massa yang Menghargai Jurnalis. Ini merupakan jurnal komunikasi volume 4 nomor 1. 1 Oktober 2009, berjumlah 12 halaman. Penulisnya sendiri Anang Herawan. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang menjadi latar belakang penelitian artikel tersebut. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang menjadi latar belakang penelitian artikel tersebut? Baik, yang menjadi latar belakang penelitian tersebut ialah kesejahteraan jurnalis yang sangat buruk di Indonesia. Dan selanjutnya yang kedua, apa saja rumusan masalah pada penelitian tersebut? Rumusan masalah itu yang pertama, manajemen media massa yang buruk. Yang kedua, tawaran gaji yang rendah bagi jurnalis. Yang ketiga, kesejahteraan jurnalis yang buruk. Dan yang pertanyaan ketiga, bagaimana metode penelitian yang dilakukan? Metode yang penelitian dilakukan yaitu yang pertama observasi, yang kedua menganalisis kejadian yang telah terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya, bagaimana ringkasan hasil penelitian dan pembahasan pada jurnal tersebut? Ya, ringkasannya, banyak pihak, tidak terkecuali Dewan Pers, sudah mengingatkan kesejahteraan yang rendah adalah salah satu faktor yang menyebabkan para jurnalis tidak bekerja secara profesional. Ujung-ujungnya, media massa tidak dapat menjadi alat untuk memainkan perannya sebagai alat pengontrol yang efektif. Salah satu penyebab yang cukup esensial adalah karena manajemen media massa yang tidak memberi penghargaan, yaitu dalam bentuk gaji yang cukup bagi para jurnalisnya. Istilahnya overwork, underpay. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Jika kita masih yakin bahwa media massa adalah salah satu pilar demokrasi, maka kondisi ini harus diperbaiki guna meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang ada di negara kita. Perusahaan media massa seharusnya menyadari persoalan yang sedang berlangsung ini. Seorang jurnalis bekerja untuk ranah publik karena mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sehingga tidak dapat begitu saja seenaknya memberi berita yang tidak berkualitas. Publik berhak mendapat informasi atau berita yang bagus dan berguna, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan secara kolektif atas berbagai persoalan yang ada. Namun, godaan untuk terus memperbesar keuntungan atau profit terkadang menjadi hambatan untuk mencapai tujuan ini. Untuk itu, perlu ada dorongan eksternal. Perguruan tinggi atau universitas memiliki posisi strategis untuk melaksanakan hal ini. Pertama, dengan mewacanakannya pentingnya kesejahteraan jurnalis kepada publik. Harapan ini menjadi wacana publik yang dapat memberi masukan kepada perusahaan media massa. Dalam menjalankan perannya, ini perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan Dewan Pers sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk menata persoalan pers. Yang kedua, memberi bekal kepada mahasiswa-mahasiswi jurusan komunikasi, khususnya yang berminat menjadi jurnalis, mengenai pengetahuan tentang pentingnya kesejahteraan jurnalis. Ini akan menjadi bekal penting bagi mereka, khususnya saat bekerja menjadi jurnalis. Mereka dapat memberikan dorongan atau masukan bagi perusahaan media massa bahwa kesejahteraan jurnalis adalah basis penting bagi terciptanya profesionalisme kerja. Ya. Dari semua penjelasan Anda, mengapa artikel ini penting untuk diketahui mahasiswa jurusan komunikasi atau jurnalistik atau pengamat media massa? Ya, artikel ini sangat penting untuk diketahui mahasiswa jurusan komunikasi, jurnalistik, ataupun pengamat media massa, karena banyak mahasiswa dari jurusan tersebut ingin berprofesi menjadi jurnalis. Jadi artikel ini mengerti tentang jurnalis sangat penting untuk mereka baca sebelum terjun ke dunia jurnalis sebenarnya. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa menurut saudara judul artikel ini penting untuk dipublikasikan kepada khalayak atau masyarakat? Bagi saya, mengapa penting?
Karena artikel ini akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas tentang kehidupan dan rintangan menjadi seorang jurnalis itu tidaklah mudah seperti apa yang dibayangkan. Mungkin itu saja pembahasan kita pada jurnal komunikasi tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.